Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Najma Salsabila dengan NIM 24060215 dari kelas A4 PGSD 2024. Di sini saya akan menjelaskan poster yang sudah saya buat mengenai Teaching Vocabulary in Primary School atau belajar kosakata di sekolah dasar. Vocabulary atau kosakata merupakan hal yang sangat penting dalam belajar bahasa Inggris, terutama untuk siswa sekolah dasar. Karena jika siswa tidak memiliki banyak kosakata, mereka akan sulit memahami bahasa Inggris. Oleh karena itu, vocabulary ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam belajar bahasa Inggris sejak usia dini. Pada bagian definition di poster saya, dijelaskan bahwa teaching vocabulary adalah proses membantu siswa memahami, mengingat, atau menggunakan kata-kata bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Pembelajaran vocabulary juga mendukung 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama, listening atau mendengarkan, yang kedua, speaking atau berbicara, yang ketiga, reading atau membaca, dan yang terakhir, writing atau menulis. Jadi, vocabulary ini menjadi dasar yang sangat penting dalam belajar bahasa Inggris. Contohnya, ketika siswa mengetahui vocabulary tentang buah-buahan seperti apple, banana, watermelon, siswa juga akan lebih mudah memahami percakapan atau bacaan tentang buah-buahan. Nah, semakin banyak vocabulary yang dimiliki siswa, maka akan semakin mudah juga mereka untuk berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, di bagian key principles atau prinsip-prinsip penting dalam mengajarkan vocabulary, yang pertama yaitu learn through play atau belajar melalui bermain. Anak-anak sekolah dasar lebih mudah memahami pembelajaran melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya, seperti bermain guessing atau game atau permainan tebak gambar. Yang kedua yaitu use visual materials. Guru dapat menggunakan gambar, flashcard, atau benda nyata agar siswa lebih mudah memahami kosakata. Nah, media visual juga sangat membantu siswa memahami arti kata tanpa harus terlalu banyak menerjemahkan. Prinsip yang ketiga yaitu repeat vocabulary regularly atau mengulang kosakata secara rutin. Nah, pengulangan ini sangat penting. Kenapa? Karena agar siswa tidak mudah lupa terhadap kosakata yang telah dipelajari. Nah, guru dapat mengulang vocabulary di awal atau di akhir pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu encourage active participation. Guru itu perlu mendorong siswa agar terlibat aktif selama proses pembelajaran. Misalnya, menjawab pertanyaan, mengucapkan vocabulary bersama-sama, atau maju ke depan kelas. Nah, dengan aktif berbicara, siswa akan menjadi lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, pada bagian teknik, quiz, or strategis, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan guru dalam mengajarkan vocabulary. Yang pertama yaitu dengan flashcards. Flashcard itu membantu siswa mengenal kata melalui gambar. Guru bisa menunjukkan gambar lalu siswa menebak vocabulary-nya. Yang kedua itu bisa dengan song and dance. Lagu dan nyanyian ini membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, anak-anak itu kan biasanya lebih mudah mengingat kata melalui lagu karena memiliki irama yang mudah diingat. Yang ketiga yaitu word games. Permainan seperti tebak kata atau mencocokkan gambar dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, melalui games juga siswa bisa menjadi lebih fokus dan lebih aktif selama pembelajaran di kelas. Nah, selain itu ada storytelling atau bercerita. Guru dapat mengenalkan vocabulary baru melalui cerita sederhana, sehingga siswa belajar kata melalui konteks cerita. Dan yang terakhir yaitu role play atau bermain peran.
Nah, siswa dapat mempraktikkan vocabulary melalui percakapan sederhana. Kegiatan ini juga sangat membantu siswa melatih pronunciation atau pengucapan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya, pada bagian examples, saya memberikan contoh kegiatan pembelajaran dengan tema animals atau hewan. Contoh kosakata yang dikenalkan yaitu seperti cat, dog, dan rabbit. Kemudian, siswa diminta untuk mengulang kata-kata tersebut, mencocokkan gambar, dan bermain guessing games atau tebak kata. Misalnya, guru ini menunjukkan gambar kucing, lalu bertanya, "What is this?" Kemudian siswa menjawab, "It is a cat." Setelah itu, guru meminta siswa mengulang pengucapan bersama-sama. Kegiatan seperti ini juga membuat siswa lebih aktif dan tidak mudah bosan dalam belajar bahasa Inggris. Di poster saya juga terdapat beberapa contoh flashcards vocabulary. Flashcard tersebut menunjukkan beberapa kategori kosakata seperti animals, fruits, colors, and school objects. Media visual seperti gambar sangat membantu siswa sekolah dasar karena anak-anak lebih mudah memahami mengingat pembelajaran melalui warna dan gambar yang menarik. Conclusion, kesimpulannya, teaching vocabulary di sekolah dasar harus dilakukan dengan cara yang visual, interaktif, dan menyenangkan. Dengan menggunakan media dan teknik yang menarik, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat kosakata bahasa Inggris. Nah, sebagai calon guru, kita perlu membuat pembelajaran vocabulary menjadi kegiatan yang menarik agar siswa tidak merasa bosan dalam belajar bahasa Inggris. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.